sesungguhnya adalah terkait tuduhan santet. Sedangkan negara kita Indonesia ini kan negara mayoritas Islam, ya. Jadi santet itu suatu hal yang tidak dibenarkan dalam Islam juga. Apalagi kita tahu keluarga Mbak Ica adalah keluarga Muslim yang tahulah posisi bahwa santet itu sebenarnya haram dan memang tidak boleh. Jadi terkait hal ini Mbak Ica akan membacakan presilis yang sudah dibuat. Kita simak ya. Silakan Mbak Ica. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk almarhumah Stefi Agnesia. Semoga husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan juga kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mengakui bahwa dulu pernah terjadi perselisihan dengan almarhum Stefi Agnesia dikarenakan kesalahpahaman dan berlanjut terus-menerus. Namun tidak ada sama sekali terpikir sedikit pun oleh saya untuk mencelakai apalagi menggunakan ilmu hitam santet. Santet adalah perbuatan dosa besar yang tergolong perbuatan musyrik yang diancam jadi penghuni neraka jahanam yang kekal. Jadi saya sebagai muslim yang lahir dari keluarga yang baik-baik tidak mungkin melakukan perbuatan tersebut. Qadarullah, sakitnya almarhum Stefi Agnesia sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya dan keluarga saya. Bahkan pada tanggal 4 Oktober 2023, saya dan suami saya sudah bertemu dengan suami almarhumah Stefi Agnesia untuk bersumpah Al-Quran. Pada saat itu di depan suami almarhum Stefi Agnesia, saya dalam keadaan hamil, sudah bersumpah Al-Quran, tidak melakukan hal-hal seperti yang dilakukan, seperti yang diberitakan. Kami bersama-sama saling berbaikan dan saling memaafkan atas semua perselisihan yang pernah terjadi. Postingan santet pun yang ada di media Instagram telah dihapus oleh almarhumah Stefi Agnesia. Dan namun memang postingan di media TikTok belum dihapus sehingga membuat berita ini menjadi viral dan mulai sangat mengganggu saya dan keluarga saya. Saya melakukan klarifikasi ini karena saya memikirkan kehidupan anak-anak saya yang masih sekolah dan juga masih memiliki masa depan. Saya tidak mau anak-anak saya dicap punya ibu sebagai pembunuh. Saya juga punya suami. Saya tidak mau suami saya dicap punya istri pembunuh. Dan saya juga punya orang tua. Saya tidak mau orang tua saya dicap punya anak pembunuh. Dengan segala kerendahan hati saya, memohon kepada para pihak untuk tidak melanjutkan fitnah ini. Almarhum Stefi Agnesia meninggal di hari yang baik, di bulan suci Ramadan. Insya Allah beliau husnul khatimah. Semoga dilancarkan jalannya dan diterima iman Islamnya. Amin, amin, amin. Sekian klarifikasi dari saya. Atas perhatiannya para pihak, saya ucapkan terima kasih. Baiknya boleh nanya Kak? Boleh. Mungkin pertanyaannya ada dua. Kenapa baru sekarang gitu untuk klarifikasi ini? Terus yang kedua kan selama ini mungkin fitnah-fitnah itu dari video dari Mbak Stefi ini kan dia tidak menyebutkan nama gitu. Sampai akhirnya Mbak Ica merasa bahwa tuduhan ini tertuju pada kakak, mungkin apa gitu? Jadi kembali kan tadi dari awal saya bilang, awalnya Mbak Ica dan keluarga memang tidak mau memperpanjang masalah ini. Sudah meninggal buat apa ya? Maksudnya ya sudahlah, kan sudah sebenarnya di antara mereka sudah tidak ada masalah lagi. Cuma kan tahu lah ya, Indonesia, netizen Indonesia nomor 1 di dunia kan. Nah itu sangat mengganggu kehidupan Mbak Ica. Ya di DM ya di tag gitu kan, bahkan disebut langsung namanya di sosial media, itu kan juga sangat mengganggu. Kebayang Mbak, jejak digital itu tuh akan selalu ada. Jadi kalau tidak ada klarifikasi, orang akan berpikir bahwa yang selama ini dituduhkan ke klien saya itu benar. Gitu. Nah makanya kita butuhkan klarifikasi saat ini. Kenapa baru sekarang? Ya, pertama itu tadi, masih dalam keadaan berduka. Ya, kita masih dalam keadaan berduka. Keluarga almarhumah juga masih berduka. Kita menghargai keluarga almarhumah juga. Dan memang awal kami tidak mau memperpanjang masalah ini, tapi makin lama, ya, itu tag di sosmed, Instagram, Facebook itu sangat luar biasa dan membuat shock Mbak Ica. Sempat bilangnya, kok sampai seperti ini ya hujatannya. Padahal kan saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Makanya dibutuhkan klarifikasi. Kalau ditanya kenapa baru sekarang, itu tadi, karena sudah sangat-sangat mengganggu. Kalau tidak mengganggu, tidak akan ada klarifikasi harusnya. Tidak menyebutkan nama iman. Tadi kan udah dijawab, kenapa tidak disebutkan nama? Karena kan Mbak Ica-nya di tag. Udah di tag kan, namanya langsung. Tampang nyata juga ya. Mukanya juga iya.
nama saya terpampang di medsos gitu dan sangat mengganggu sekali gitu. Karena memang dari tahun lalu saya sudah bersumpah di depan suami almarhum pada tanggal 5 Oktober ya saya 4 Oktober kita sudah bertemu. Saya sudah sumpah Al-Quran di saat itu saya sebelum lahiran, pada saat hamil 8 bulan mau jalan 9 bulan saya sudah bersumpah Al-Quran pada saat itu. Baik, ini terkait yang banyak yang kaitin dengan postingan pasti ada almarhum dan itu sama yang tadi postingan juga ada ya semakin menjadikan kamu gitu Postingan yang juga terbaru. Nah, saya di situ tidak terpikirkan ya karena saya tidak merasa gitu dan saya tiap Jumat itu kan pasti berbagi, sering berbagi gitu tiap Jumat. Jadi saya sama sekali nggak kepikiran sampai situ gitu. Jadi itu memang kegiatan pribadi Mbak Ica. Iya. Kebetulan Teman-teman juga menitipkan. nah itu dia. Jadi memang bukan cuma Mbak Ica, memang dari awal memang donasi sudah ini Donasi ya. sudah ya. Jadi itu memang kegiatan rutin. Jadi kalau dibilang wah Mbak Ica sampai Jumat berkah gara-gara itu meninggal gitu kan, itu Iya. nggak seperti itu gitu. Ya, jadi itu memang kegiatan rutin Mbak Ica yang kebetulan ya FDK itu almarhumah nggak ada. Jadi itu sekali lagi tidak ada maksud apapun, itu memang hanya kegiatan rutin. Ica kalau boleh tahu hubungannya sama Kak Cepi seperti apa sih sebelum almarhum meninggal gitu. Terus waktu itu kan tadi kakak sempat bilang ada sebuah perselisihan. Kita kalau boleh tahu gitu perselisihannya apa sih yang sampai akhirnya ini diungkit-ungkit ke sekarang gitu. Terjadi kesalahpahaman yang terus menerus. Untuk masalah yang lalu-lalu yang sudah berlalu saya tidak mau membahas lagi karena juga orangnya sudah tidak ada gitu. Kayaknya saya tidak mau membahas. Intinya pernah ada permasalahan di antara dua sahabat itu aja. Setiap orang juga pasti punya masalah. Saya punya masalah dengan sahabat saya, kemudian akhirnya baikan lagi kan itu hal yang lumrah ya. Itu aja sih. Baiknya dikaitkan dengan Ruben Onsu dan Olga tuh gimana sih? Aduh. Suami saya sampai geleng-geleng loh, ya Allah sayang ini berita kamu digoreng-goreng, kenal aja enggak gitu loh sama almarhum Olga, terus Jupe juga ya, Jupe ya itu Masya Allah sih saya nggak kenal sama sekali gitu, sampai kaget juga ada kata kayak gitu gitu. Dengan yang ada sih netizen yang termasuk berani gitu ya Mbak Ica ya. Dia bilang Mbak Ica pakai 10 dukun, ada yang dari Dayak dan dari mana. Itu Mbak Ica sempat baca nggak Mbak? Dan kalau dari Mbak Ica gimana? Buktikan kalau memang itu Buktikan, benar. ya, Buktikan. Betul. Kalau sampai nyebut 10 itu kan luar biasa. Sudah pernah juga saya kayak kita berbicara yang bisa dibuktikan aja gitu. Banyak benar ya. Jangan keterlaluan lah gitu kan. Beca kan punya anak kecil juga, gitu. punya orang tua, punya suami, itu kan keluarga ya. Ini kan efeknya cuma bukan ke Beca aja, tapi ini efek dominonya tuh kemana-mana. Jadi tolong ya kepada para pihak ya sudahlah. Jangan didramatisir lagi, jangan diperpanjang masalah ini. Toh sebenarnya hubungan Beca dengan almarhumah itu sudah baik-baik saja. Ya, sebelum almarhumah meninggal itu hubungan sudah baik-baik saja, saya tegaskan. Sejak Oktober 2023 hubungan mereka sudah baik-baik saja. Ya, dengan suaminya bahkan yang almarhumah juga sudah baik-baik saja. Ya. Hal ini terjadi kenapa? Karena itu tadi ya ada postingan yang didramatisir lah TikTok ini kan belum dihapus, jadi Instagram sudah dihapus. Nah, jadi muncul lagi berita-berita seperti itu. Tolong dihentikan, sudah cukup ya, sudah keterlaluan. Bisa, Itu enggak.